yang langsung akan disampaikan oleh Imam Barak kepada beliau untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannana ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi qad da'a ila darin najwa wal falah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin najwa wal falah wa ba'd. Yang hormati Bapak penghulu, Bapak Kadus, Bapak-bapak pengurus takmir masjid, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Pengajian Masjid Nuruddin Dusun Gejolak rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah di malam Rabu niki tiang pelunggu sami di tahun baru 2024 niki kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat dicintai oleh Allah, majelis yang sangat diridhai oleh Allah. Dan dengan majelis ini kira insyaallah yang belum sami akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ngiring yang belum sami aturin tiba di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum sami istiqamah berselawat di palisi Nabi era yaumul kiamat yang belum sami mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam niki tiang pelunggu sami taican rahmat sisi Allah taala. Nggih, yang lelah berangan baru niki. Jera sembahyang asar temui sampai ngaji baru niki ajibah dengan malam. Kena 5. Gin semal gin musir temui lain ya. Oh, setengah yang berdua bermudahan ulit seniman maghrib temui niki nanti ya. Enten tiang semal berjadi kena gin ngaji ni kepasan tegin musir temui lo nenda. Nggih, di mina mulai ngaji bae niki mulai na pamit. Yes, ngundang endang wirid alhamdulillah. Oh, kita berangkat ngaji nenda. Nyampe Bengkel masih na ngaji jibah. Haru betelah be kanan ke ziarah dulu nenda. Ada yang tualas nih. Ziarah. Ngebang mana tutu wirid niki. Yang berangkat selesai azan, yang berangkat beriki buruk nakama. Alhamdulillah mau berjamaah dengan rakaat pertama. Dikumbir makat yang cerita niki bapak-bapak ibu-ibu yang ingin nejak pelonggo sami meriksa dalam kitab Wasiatul Mustafa. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa niki bapak-bapak ibu-ibu terkisahan angkun malaikat Jibril si cemburu di palit yang pelonggo sami niki. Nggih. Jadi amakmal di tiang pelunggu sami ini termasuk orang yang dicemburui oleh malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril niki berlaku resign. Besekeren resign niki. Sampai malaikat Jibril minta mengundurkan diri dari jabatan ketua malaikat. Coba. Dikumbena. Nampi yang pun suruh namakan malaikat resign malaikat Jibril jadi malaikat. Si malaikat jadi manusia. Sampai 7 kali nak ketuk-ketik malaikat Jibril di palisida Allah Ta'ala. Bolak-balik 7 kali. Berlaku ada najarak jadi malaikat, ada najarak jadi penghulu para malaikat. Si malaikat jadi manusia. Jelasana wasiat niki si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipak li Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali niki ibu bisa Nabi si jari menantu Nabi. Bisa Nabi si jari menantu Nabi. Jadi pisah kanggo jari menantu ibu. Nggih. Pisah kanggo amak saya nentana kanggo, inak saya nentana kanggo, bisa kanggo, sempu kanggo. Jadi menantu. Nah, Nabi pemasan Rasulullah tipali Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tamanna Jibrilu ayyakuna
min bani Adam. Wahai Ali, tamanna Jibrilu, sangat berkeinginan, bercita-cita Jibril itu ayyakuna min bani Adam. Aden jari searan manusia niki. Si melihat jari manusia karena ada 7 alasannya. Kenapa malaikat Jibril melihat jari manusia? Ayyakuna min bani Adam. Dia bercita-cita malaikat Jibril niki menjadi manusia, melepas gelar menjadi malaikat dan melepas gelar menjadi pimpinan dan rajanya para malaikat. Li sab'i hisalin, karena 7 alasan. Nabi yang pertama, ada 7 yang sangat istimewa dari keturunan Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad, yang tidak ada di malaikat, yang membuat para malaikat cemburu. Nabi nikah yang 7, yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imami. Melaksanakan salat 5 waktu dengan cara berjamaah. Nenten nara 5 malaikat niki ibu. Malaikat lamun sopo sak suruh sujud doa. Sak suruh ruku doa. Sak suruh baca peti doa. Yang berjamaah marat yang pelongo niki tenara. Malaikat. Makanya malaikat Jibril melihat pensiun jadi malaikat. Si melihat naran jadi manusia. Ya kembali. Karena pahala dengan berjamaah akan menyebabkan orang yang berjamaah di dalamnya, apalagi yang menjadi imamnya para alim ulama, akan menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mujalasatil ulama'i, yang membuat malaikat Jibril ingin resign pensiun jadi malaikat karena umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan kemuliaan. Yang kedua, apa kemuliaan itu? Duduk di majelis taklimnya orang-orang alim. Tenara maraniki majelis taklim malaikat. Tenara. Apalagi niki majelis taklim, palas tuluan naik, palas selawatan. Narabi malaikat selawatan. Tapi ngelor, tenara. Ngelor teman kena jiwa selesai niki. Ngelor. Yes, asin malaikat lalu si malaikat Jibril. Malaikat nenten ngelor. Nenten ngenem. Nabi lagi nambah jorak marat yang pelongo niki. Tenara. Dan ngenem kedua inar maden usaha sejerahim mareniki baik dan tenara. Iya sasin meleta. Ya ampun melet pensiun. Iya kembali bapak-bapak ibu-ibu, karena pertama para ulama niki diberikan otoritas, diberikan kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan tentang Allah dan wasiat terbesar dari baginda Rasulullah Muhammad. Bukan pemerintah. Tapi yang diberikan otoritas, memiliki hak otoritatif untuk menjelaskan agama, menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang kebesaran Allah, yakni para ulama. Makanya duduk dengan para ulama, bersentuhan kulit dengan ulama itu pahala. Yang betul suruh bersalah majibah kerja tuan guru. Dikemin, barang siapa yang pernah bersentuhan kulitnya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Tiang belum sami tidak pernah bersentuhan kulit dengan baginda Rasulullah, tapi diperintahkan bersentuhan kulit dengan pewaris Nabi Muhammad SAW, yakni para ulama yang pahalanya sama. Angka karang-karang badai cenci tuan guru, merungu tuan guru nikah, nak ngeremengan doang usah. Tunggu dia. Karena bersentuhan kulit dengan lewat majelis taklim marani kita yang belum usami berjabat tangan, itu pahalanya seperti yang belum usami bersentuhan langsung dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa malaikat Jibril cemburu kepada majelis para ulama? Karena era yaumul kiamah
Para ulama niki, para tuan guru diberikan hak otoritatif oleh Allah setelah Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, untuk memberikan pertolongan tipali umat. Bukan Pak Kadus, bukan penghulu, apalagi kepala desa, bukan. Tetapi para ulama. Dan yang ketiga, yang menyebabkan malaikat Jibril ingin resign dari jabatan malaikat, ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wa'iyadatil maridhi, bisa menyenangkan dan menjenguk orang-orang sakit. Ya kumbena bapak-bapak ibu-ibu, karena di saat orang sakit ada 4 malaikat diperintah oleh Allah untuk datang dengan tugas yang berbeda-beda kepada orang sakit. Yang pertama, malaikat yang pertama niki, nun mulai dengan sakit Ustaz Haji Rahim, orang sakit niki didatangi langsung oleh 4 malaikat, yang pasti bukan malaikat Israel alaihissalam. Kelima ya. Ada 4 malaikat. Pertama, malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah apa? Jibril memerintahkan anak buahnya untuk datang, setiap orang sakit ada 4 malaikat di sisinya. Tugas malaikat yang pertama apa? Mencabut rasa dari lidahnya. Yang pun mulai dengan sakit niki, ai pahit, nasi pahit, kando nenten mai niki, karena di situ sadar bahwa malaikat telah datang untuk mencabut rasa dari lidahnya. Dia buat tujuan sih mai-mai, lalu tetap ini namanya kan? Itu tanda nanti masih sakit. Berarti tandanya malaikat masih di situ. Makanya perlu tiang pelunggu sami, iyadatul maridhi, membahagiakan orang sakit dengan menjenguk orang sakit dan mendoakan. Ada 2 yang kita bahagiakan bapak-bapak ibu-ibu dalam menjenguk dengan sakit. Pertama, membahagiakan orang yang sakit. Karena dengan tiang pelunggu sami datang ini sudah jadi doa. Yang kedua, membahagiakan keluarga yang sakit. Hibur ya. Tidak hanya yang terhibur, yang sakit saja, tapi keluarga juga ikut terhibur. Kan jangan beri perhatian keluarga si sakit nih kita. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu, malaikat yang kedua datang. Beriuk na datang kan jangan 4 nih. Tidak ada yang urut-urutan, enggak, beriuk na datang. Malaikat yang kedua tugasnya apa? Mencabut cahaya dari wajah orang yang pun dengan sakit pucat. Ustaz Haji Rahim dah kena beli awak mana sakit pucat dia. Ustaznya, enggak. Kenapa? Karena malaikat sedang datang mencabut cahaya dari wajah orang sakit sehingga orang sakit ini menjadi pucat, kelihatan lemes, kelihatan pokoknya kekurangan darah ini. Padahal bukan darahnya yang keluar, tapi malaikat sedang baru datang mencabut cahaya dari wajahnya. Sadari pelunggu sami niki bapak-bapak ibu-ibu. Sadar cangku udah pucat dengan sakit nih. Lalu ternyata nanti sadar bahwa bukan karena sakitnya dia pucat, tapi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut cahaya dari wajah orang yang sakit. Nah, cuman dalam kitab Wasiatul Mustafa niki tidak dijelaskan siapa nama malaikatnya. Dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa niki hanya ketika orang turun itu sakit niki, Allah langsung memerintahkan 4 malaikat dengan 4 fungsi yang berbeda. Kemudian malaikat yang ketiga nanti datang dia dibalik dengan sakit niki. Nanti tugasnya mencabut balung. Tenaga tiang pelunggu sami terbaik si malaikat niki. Jika apa terbaik tenaga tiang pelunggu sami sakit, enggak sakit tutulin ngincah. Din sadar diri cara sakit. Tutulin ngingah, milih balik diri, sakit. Jadi ditugaskan malaikat ketiga mencabut balung, dikurangi balung niki. Antung menek nerak balung, kadang aja Pak. Arak dengan si kenyeh lalu sakit niki. Nih kena senina. Enggih Pak, malah kemenek. Ane menek bener. Dalam kemenek dah makan, ini kan milih dah makan ada dah menek ni kan, saking kenyeh sakit. Ni balung. Malaikat yang ketiga datang ditugaskan oleh Allah mencabut tenaga dari orang yang sakit.
sakit. Menek-menek tedende. Nggih bakaloran tesiduta. Milih nak periri galang teperirian. Periri kereng tekerengan. Ya mandi ta osoka. Ya nih Ibu? Nggih. Berarti itu malaikat yang ketiga sudah datang. Tapi tugasnya mengurangi balong dan tenaga dari orang yang sakit. Kemudian baru malaikat yang keempat, tugasnya apa? Apa ya tugas malaikat yang keempat? Kalau tiang pelunggu sami menemukan orang sakit, kemudian tiang pelunggu sami menziarahi dan menghibur orang sakit, maka datang malaikat yang keempat. Apa tugas malaikat yang keempat? Merontokkan dan mencabut serta membersihkan seluruh dosa-dosa orang yang sakit dengan syarat harus sabar dan ikhlas. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, agar orang yang sakit niki semakin banyak dosanya dicabut oleh Allah, terengan boyak ya, hibur ya, sampunan lah, rubi narak, batur tiang sakit meraplingi, mati ya, nyumpahan ngasih sakit niki. Nggih, keuli-uli di sini lah kan orang ini. Doakan. Neta narak pelunggu sami jauh, jaje napi kepe, minimal pelunggu sami datang berdoa. Maka tiang pelunggu sami sudah masuk di wa'iyadatul marid, memberikan kebahagiaan bagi orang yang sakit, memberikan kemenangan bagi orang yang sakit. Dan ini yang menyebabkan malaikat juga cemburu. Ingin resign dan pensiun jadi pokoknya Allah yang jadi manusia. Wah. Karena fasilitas itu tidak ada di mereka. Dapat yang ketuhanan makin pelunggu sami, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampun pelunggu sami dengan malaikat Jibril ya migren sakit otak. Atau ya budun buitna. Nah ada malaikat sakit. Atau sakit gigi. Nah ada. Jadi malaikat tidak ada di dapat pahala sabar. Nabi gini sabaran, ini pas sakit. Dan dia tidak sempat menjenguk sesamanya yang sakit. Makanya karena dia besar pahala menjenguk orang sakit. Lunas maaf. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu cara tiang pelunggu sami terbaik mengingat mati adalah menziarahi orang sakit. Hari ini tiang datang ziarah. Siapa tuh besok pagi tiang terziarahin. Tidak tersombong. Si sehat nih, ada tersyukur sehat. Pada Marak Maki 2024, yang ketuhanan pelunggu sami bapak-bapak ibu-ibu. Nabi si syukuran 2023 nikah. Pelunggu sami sudah diberikan hidup oleh Allah sampai 2023. Makin diberikan kesempatan bernafas di 2024. Nabi resolusi yang pelunggu bangun untuk 2024 untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mungkin di sholat jamaah pelunggu. Mungkin ada yang kujerak baik, masbok, pelunggu sami mungkin. Si girang masbok. Benujan, bepeligi, play. Muna kadros, nain deh. Rebak, burung, berjamaah, bocor. Dikumbe, girang telah. Buat resolusi. Oh, mulai Januari 2024, gin kujerak, masbok. Berdatang ngaruan, berjamaah, aruan kutayak, pelunggu sami nikah. Buat resolusi. Perubahan-perubahan di dalam diri teniki. Sehingga Yahya bin Mu'az, sebagaimana didukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bab yang keempat. Jahid nafsaka bitta'ati wa riyadati. Yahya bin Mu'az mengatakan, jahid nafsaka bitta'ati wa riyadati. Perangilah hawa nafsumu, tekanlah dirimu dari berbuat jahat. Bitta'ati dengan melaksanakan ketaatan wa riyadati dan melaksanakan riyadhah. Riyadhah niki latihan. Pariyadatu, kata Yahya bin Mu'az, yang dimaksud dengan riyadhah di dalam kitab niki adalah hijrul manami. Tapi maksudnya hijrul manami kadian angkun tidam. Niki dibinujan jerak maghrib bersimpuh tidak. Jarak sembahyang subuh tidak, jarak sembahyang zuhur tidak. Iya najibah. Ditinduk-tinduk diri semai dengan anak-anak diri sendiri.
Ibu simut-simut diri dalam balik. Pegawaian darat nganak rajin. Mulai sekit jawangannya jadi telu likur, jawangan sih kesusah, nganak-nganak diri. Hijrul manami, kadian angkun mesare, kadian angkun tidam, napi tegawe, kiamul lair. Tuwe sembahyang malam, luwi-luwi zikir. Ini jarak sampai subuh, tidam. Di minagin galeng, tidam. Jarak nyekana sembahyang, tidam. Imam wassalam, assalamualaikum salam. Ia masih menganjang rakaat kedua. Itu udah menganjang. Wah turun dengan salam, dengan turun sembahyang berjamaah, ia masih menganjang. Ya Allah, bas sekali wata. Ngombe angkon ini tidak mulai bangkat jangan nungki. Tanpa ngotak net parang lowo. Si nungki diri le bangkat. Maka na meleng jam telu, ia tali ke sunah. Sunah tali. Waya dengan subuh melekuk itu. Hijrul manami. Kurangin angkun tidam. Luwe-luwean ingat Allah. Yang kedua, kata Yahya bin Muaz, cara tiang belum usabi kemudian menekan diri nafsu tiang belum usaminya ndak na liar, ndak na jahat. Nggih. Niki tahun baru utang baru. Tahun baru senina baru. Padahal senina masih kekah. Malik merari, ia balong darah. Milih merari. Nah, ini belian nafsu. Tangkong baru, kereng baru, jilbab baru. Cek, berutanglah. Utang menilu baru. Yang kedua nanti, qillatul kalam. Kedian isi ngerawas ibu-ibu. Lipakan ngerawas. Pengajian ngerawas, begawi rawas, si kenyang pelingih ngerawas, ibu-ibu. Imam ganggasan ketopong, ron imam nggak kesel ketopong, pada disebut utang nih, anu nih. Dinarak dengan kena. Beli awak imam, terawih. Semua itu sekat jarak tipe terawih ini. Mungkin imam beli lo awak nih tahu turas. Dia tahu bedan bok nih kejujuran tut nawus nih lagi kan. Ngeros. Qillatul kalam. Yang ketiga nabi ihtimalul adza minal anan. Tiang pelunggu sami peduli dengan kesusahan orang lain. Arah dengan butuh bantuan, tiang pelunggu sami tolong, lamun tiang pelunggu sami mampu, nentan mampu si balong, nanti tiang pelunggu sami mampu si materi harta niki minimal tertulung batul isi doa. Niki di menengah susah, pelot wah rambi nih, wah rambi kojok, akan susah nih. Tidak mengurangi susahan orang, tapi menambah marah dan susah orang. Tapi tiang pelunggu sami harus bermanfaat bagi orang lain. Tidak mampu menolong dengan kebijakan. Misal tiang pelunggu sami jadi kades. Tidak mampu jadi kades. Minimal tiang pelunggu sami punya harta. Yuk sedekah dengan harta. Bantu orang dengan cara. Tidak ada di diri tiang pelunggu sami. Minimal tiang pelunggu sami bercita-cita. Mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa dan kesalahan orang tersebut. Dan yang keempat niki penting. Wa qillatut ta'ami. Kadian isi bakalo. Niki jaga keterat telu kali. Ampu. Wow, nena. Tayak buah-buahan telu piring. Wow, pecel tayak. Bena pokari, namna bena kopi, namna bena berberkat. Malik li kantong disebut teduk-teduk minuman batu. Ipayu di mina sembayang padang. Nabi Yahya bin Muaz
fatawalladu min qillatil manami, yang akan lahir dari tiang pelunggu sami sedikit tidur. Itu apa? Apa faedah dari sedikit tidur? Artinya tiang pelunggu sami banyak bergadang untuk melakukan mutalaah, murajaah, belajar, wirid dan seterusnya. Fatawalladu min qillatil manami, yang akan timbul karena tiang pelunggu sami biasa bergadang, bukan begadang main catur, begadang terus main PS atau main game, apalagi main slot, judi ini, bukan itu, tapi bergadang untuk tafakur, untuk memikirkan kekuasaan Allah. Fatawalladu min qillatil manam, makanya akan terlahir dari sedikitnya tidur. Tiang pelunggu sami mengurangi kebiasaan tidur yang sering-sering niki, nabi niki safwatul iradati, cita-cita, keinginan yang bersih. Yang pelunggu sami memiliki keinginan-keinginan yang tertuntun dengan hidayah dan ridha Allah. Niki makan-makan berdua cita-cita melihat keberi seni nempat lima. Melihat keberi toko selain, nak bercita-cita jadi tuan guru. Berdua cita-cita berdua anak soleh mudahan jadi penyanyi dangdut. Anakku minimal jadi penyanyi. Nanti anak alih-alih ke cimol. Nah, itu berarti jelian padem. Kalau arak tiang pelunggu sami cita-citanya yang tidak baik, mudahan jadi penyanyi band, anakku ling sami misalnya. Nah, itu berarti jelian padem gawe. Karena apa? Dari tiang pelunggu sami sedikit tidur itu, fatawalladu min qillatil manam safwatul iradati. Akan tumbuh dari kebiasaan tiang pelunggu sami banyak bergadang mengingat Allah adalah pikiran dan cita-cita yang bersih. Cara pandang, misalnya perencanaan yang sangat diridhai oleh Allah. Perencanaan hidup, perencanaan pembangunan. Namun tiang pelunggu sami jadi arsitek luar biasa. Namun tiang pelunggu sami jadi pemimpin kepala desa, misalnya nih kita gubuk rapat-rapat tapi jadi contoh. Misalnya jadi kepala desa, maka tiang pelunggu sami akan punya framing yang luar biasa untuk membangun desa. Kalau tiang pelunggu sami menjadi suami bapak-bapak, maka tiang pelunggu sami akan punya cita-cita yang luar biasa. Bagaimana menghidupi rumah tangga, bagaimana menghidupi anak dan istri. Dengan rezeki yang halal, dengan pendidikan yang luar biasa. Mengajak istri dan anak-anak tiang pelunggu sami, kemudian sholat berjamaah, ngaji, muzakarah, dan melakukan amal soleh. Itu buah apa? Buah dari sedikit tidur. Wa min qillatil kalam. Dan yang akan lahir dari tiang pelunggu sami yang hanya mampu kemudian belajar, keluar dari mulut tiang pelunggu sami hal-hal yang mengandung pelajaran, faedah, memberikan pendidikan bagi orang lain. Apa yang akan tumbuh? Apa yang akan lahir dari situ? Assalamatu minal afat. Tiang pelunggu sami akan selamat dari bencana, tidak hanya di akhirat, tapi selamat dari bencana dunia. Dikumpulkan bapak-bapak ibu-ibu, manik Rasulullah SAW, salamatul insan fi hibzil insan. Keselamatan manusia tergantung kualitas lisannya. Kalau lisannya tidak bisa dijaga, ia dengan jelap besia, kadus besia kan CRT, gara-gara nanti badaan, laporan Pak Kadus isi warga, Pak Kadus beras dia terbaik si Pak RT. Padahal nih mana tabayun si Pak Kadus ngamuk padahal nerak balong. Ada napir, iya rabak si RT ini dinulak tempok indahnya tertiup, iya payah Pak Kadus. Itu. Memingkillatil kalam, assalamatu minal afat. Yang pelunggu sami membiasakan diri berbicara yang mengandung manfaat, yang mengandung maslahah, yang mengandung pendidikan, mengajak yang pelunggu sami untuk takarub ilallah. Fatawalladu minhu, maka akan lahir dari dirinya, dari orang-orang yang sedikit berbicara itu adalah assalamatu minal afat. Selamat tiang pelunggu sami dari bencana dunia dan akhir. Ada marak mangkin niki rahmat turun. Sampunan bepat-tepat, gamak ngonek, udah biarkan saja. Ditulak berdua di negara ujah. Tempat panas piran hujan angkat lagi keterima bewah ini diatur Allah Ta'ala.
Terima hujan, terima, nikmati hujan. Datang panas, terima panas. Warida-rida ketentuan Allah. Sampunan paksa Allah. Dia mulai hujan, sarang, pelenggi, di begawe, ya Allah, teride deh. Kenikmati, wah. Bona kadian datang temen pelenggi sama hujan. Iya. Begitu lagi tokol. Dak ana lu yang datang seberat, dan lepas bahasan doang, demi lebih berkah. Boleh ibu jalan, enggak? Tuh. Jadi Pak. Itu. Wa min ihtamala al-adha minal anam. Dan yang akan lahir dari tiang pelunggu sami menjaga membantu orang dari kemudian kesusahan-kesusahan ini. Kenapa yang akan lahir? Al-ghayatu al-bulugu minal ghayati. Orang-orang yang suka membantu orang lain, ringan tangan membantu orang lain. Merampun Pak Guru niki menyiapkan meja dan kursi untuk pengajian marah niki, membiarkan fasilitas marah niki. Al-bulugu ilal ghayati. Maka apapun yang menjadi cita-cita tiang pelunggu sami akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu. Melihat pelunggu sami, keinginan pelunggu diijabah oleh Allah, ibu-ibu, tulung batur. Nggih? Nggih, ini tendensi nyumpah. Sia-sia dia mampu beli lah. Lagu iya terbadak mulai sia-sia pelitan deling dengan payukan jok itu. Ya tendengan sia, yang sia. Ya warwan bini sia-sia dia mau beli, cawat ya beli biling. Ngomeh benen dia mau pahala ben mau dosa. Pai tertimbal si batu. Ye wah sepeli de sia-sia yang di debeng kan ku kendeng semaman deling kan. Itu. Dan yang keempat, wa min qillatit ta'ami, dan yang akan lahir dari tiang pelunggu sami menjaga makanan, tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitasnya dijaga. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang halal. Sudah bergizi, sudah halal, kedian. Kalau tiang pelunggu sami sudah makan sedikit halal barakah, sehat, apa yang akan lahir kata Yahya bin Mu'adz dinukil Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub niki? Mautus syahwati. Syahwat yang pelunggu sami yang liar niki akan mampu tiang pelunggu sami kendalikan. Cek bapak-bapak, ibu-ibu, lamun narak tiang pelunggu sami tidak mampu mengendalikan syahwat dan keinginan liar tiang pelunggu sami, pastikan pasti dengan niki luwih keluar. Karena syahwat ini akan semakin subur, akan semakin besar, akan semakin luas, semakin kuat di diri tiang pelunggu sami lewat makanan. Ndi sekali si tiang ngelor, tiang mukaram setengah piring lagu cilok serombong. Cilok begini serombong. Es telu gelas. Urap-urap telu piring. Nasi doang sekejap. Dia tiang wah keluar urap-urap tiang tanggung tiang wah pecel. Senek belinya telur renteng. Nyenek sambil nelampap. Tak bisa. Kedian sih bakal lo. Lagu sampunan gara-gara pengajian ikun dia debeng tengelor aja iba lapar telur. Nggih. Itu. Masya Allah. Ternyata luar biasa faedahnya. Nah niki pentingnya tiang pelunggu sami tadi Nabi menziarahi i'adatul marid, membuat senang orang-orang yang sakit. Ya Allah, betapa bahagianya dengan sakit dan tiang pelunggu sami datang. Nabi lagi sih datang dengan sini nyapa iya. Di nuata sapa sisi melihat ada sapa si sakit dikit. Tiba-tiba pelunggu datang sini nyapa lah. Berlinang air matanya bahagia. Alhamdulillah datang deh semeton bayar tiang ngendeng maaf. Apa kata ulama? Satu tetes air mata yang keluar karena bahagia
disebabkan karena tiang pelunggu sami air mata bahagia itu keluar, maka itu satu tetes itu akan mengharumkan sorga tiang pelunggu sami dan akan menjadi cahaya yang menerangi setiap pojok-pojok sorga tiang pelunggu sami. Melihat pelinggi sami teman sorga ibu, lamun arak tetangga sakit ziarahin, arak sematon sakit boya, arak sahabat sakit napi lagi gurun pelunggu sami sakit aruan boyak mojoan selawat oleh namun di arak berusaha boyak. Itu luar biasa. Jadi alasan malaikat Jibril ingin resign ada 7. Pernah buruk Nabi Ustaz? As-salawatil khamsi ma'al imam. Salat berjamaah. Kemudian yang kedua wa mujalasatil ulama. Yang ketiga iyadatul marid. Menjenguk orang sakit, membahagiakan orang sakit. Yang keempat, niki penting. Niki penting luar biasa. Sakiyul ma'i. Bersedekah dengan air. Nabi maksudnya, kalau hanya paling mohon maaf tidak mungkin selaku gubuk dibedangai. Makanya Rasulullah mencontohkan paling sederhana, sedekah dengan air. Dikumpulkan paling sederhana karena tidak mungkin semua tiang pelunggu sami tidak punya air. Sehingga Rasulullah mencontohkan paling gampang, sedekah dengan air. Di lo non ada yang diminta turun. Karam ai doang sudah beng nasi tekan ngiling contoh paling molah maksudnya niki. Entah ai doang lawan sedekah. Kan pengajian baru niki mukaram. Nah kadu gelas sepu ember kaduna terus. Para nite sapi jangan ngobok-ngobok kadu ai. Itu maksudnya contoh paling sederhana sakyul ma. Bersedekah dengan yang paling gampang yaitu air. Kenapa? As-sadaqatu tudfi'ul bala. Karena sedekah ini akan mengangkat bala di diri tiang pelunggu sami dari keluarga tiang pelunggu sami. Sampunan malas bersedekah. Jerak dengan ngaji, maka dijerak enggak dibahas tentang dulu sedekah dia. Enggak. Kebetulan ya aning ini. Ikumbena bapak-bapak ibu-ibu. Api-api neraka yang ada di neraka ini akan padam kalau tiang pelunggu sami ini rajin bersedekah. Tiang pelunggu sami yang sudah dicatat akan masuk neraka akan dihapus oleh malaikat Allah. Berkah tiang pelunggu sami rajin bersedekah. Dah perlu sedekah kepada orang lain. Sedekah jok sebini anak pelinggi sami bapak-bapak. Boleh mau pelunggu beng ya 100 makin turun-turun. Kau sedekahan kamu 50.000 enak nih. Kalau belah neke. Bapak-bapak. Cemah pelinggi ibu. Nggih, cemah. Mau beli anak kalong anda beli. Udah ini sih kalong emas, kalong tali dulu kalong daerah. Pokoknya jadi kalong. Itu sedekah. Anu nasma bapak-bapak ibu. Penyakit di diri tiang pelunggu sami niki 2. Arak zahir, arak batin. Dua-duanya akan diangkat oleh Allah kalau tiang pelunggu sami rajin sedekah. Ngaji marah niki jadi sedekah. Sedekah lidah nabi, li diri tiang pelunggu sami. Itu sedekahan awak, itu sedekahan aten itu niki si pengajian. Karena awak dit aten tiang pelunggu sami ya butuh makanan. Nabi makanan pengaji berarti tiang pelunggu sami lagi sedang bersedekah niki. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu di jejelok tetap pelunggu sami ngaji marah niki luar biasa. Arak gubuk di tentara pengajian. Nggih. Tiang ngaji niki li Karang Baru bapak-bapak ibu-ibu li BTN li kampung. Jadi lingkungannya macam aliran listrik dengan perumahan. Tinggi-tinggi pertanyaan menurut dia lebih biasa tengah jalan li anak-anak beda itu doang. Terus lah dit doang belum panggul pertanyaan. Ya tinggi menurut dia. Itu ya biasa ya setajal anak bilang kelem di pondok. Betahu doang terjawab. Terus nelaku tiang makin bilang minggu, di tiang mampu bilang minggu.
Di jamaah Karang Baru doang tuh tegin ngajaran ya luit si Leila sekali sebulan wah lah beragaan merak bawang di suit 2 kali wah tuan guru bilang bulan sekali sebulan wah 2 kali nah di nembeng tiang ule yang kenempian tiang nasi kebuli ini kena lobby lah nggih ke 2 kali sebulan ya birang kelam selasa kelam selasa mudi diri kita tiang di Karang Baru ibu malam tiang ibu si tengah ngaji angka Rubin protes nanti tiang si ibu Pak jamaah bederungu tiang piran kan angka kelam minggu Rubin tiang libur tiang badak diri tengah ngaji kelam hat demak dah kemudian jadwalan tiang selainan dulu kumbin karom ibu protes kan angka kelam hat Rubin tiang tejak nesugul ngemol tepi sentro rame aran mall beli banyak sepi jak kubur tani ya Allah luar biasa ibu gitu. Kemudian yang ke-6 al-sulhi bainal isnaini tiang pelunggu sami harus menjadi juru damai di antara 2 orang yang sedang bertikai. Ini jadi kompor. Arak senina sama membosia langsung naneng senina. Kubada, nyekena kencang belong senina dengar ngomong cocok. Iya wah ngomong sama mambe nih, kumbena. Rubin kok kita ya bakapongan. Ya kapong pilar, di mana itu doang kan? Usai kiri kanan beluang dengan kencang. Bena kencang beluang, bena nyumpah timpak piring, timpak nasi. Mau nicak beluang semama ya teduk. Maka dia teduk, gen kunibar saya belo ikut teduk, baik. Wadah teduk, lalu maka ada laut, bocor takut totok, lalu nih bangkat. Ada yang tulang mengkasih lisa. Tuh. Justru tiang pelunggu sami harus jadi juru damai. Misalnya tentu, nunas maaf nih, arak senina semua membesiak. Itetu sama meniki bekapong cadangan. Kubada kamu tentu. Iya tentu arak kapong nadengan. Tahu na kapong mentoa bisino papong nano. Salah kita. Wah kamu ini, ya salah kita. Ku kan jadi beru. Teduh lah, manjur kelekah ke palang bela kelum kelekah. Kanggo tuh bohong, papa ini kita damai dengan besi. Sia. Kanggo tuh marak niki seperti miak dengan aku. Ini lah jadi isangkuran bensin neng dengan mana colokan. Sayangnya lah nih sih besi ya. As-sulhi bainal isnain. Tiang pelunggu sami harus jadi juru damai di antara 2 orang yang sedang bertikai. Dengan besia, ini tiang pelunggu sami jadi kompor hoak. Jadi kompor ajaib. Ngone-ngone minimal terjadi Doraemon lah ibu-ibu. Beri kantong ajaib. Napi-napi susah dengan arak doang di kantong. Arak doang solusi sih kantong ajaib Doraemon ini. Dan yang ke-7 yang menyebabkan malaikat Jibril ingin resign dari jabatan malaikat adalah ikramul jari wal yatim. Tiang pelunggu sami harus memuliakan tetangga dan anak-anak ya. Ikumbekna bapak-bapak ibu-ibu maka malaikat Jibril melihat marak niki melihat jari manusia niki. Saya nggak memuliakan tetangga niki Rasulullah pernah berbaus ibu nggih lamun peligi sami kelak ketujur kelak lembain kelak nabi jak kanu kelak minimal enggak ne kanu peligi enggak ne ketujur doang kanu peligi itu lembain doang lewi ani si ai ani ya ikumben minimal lamun dia bau bersedekah si lembain minimal malah sebur ne si bersedekah untuk memuliakan tetangga. Ikumbena saking pentingnya doa tetangga niki. Misalnya pelinggih julat mangke ibu dengan doa pelinggih di Lombok Timur maju de planning Lombok Timur ngendeng tulang. Saya itu ngendeng tulang.
Tetangga paling pertama. Arak pelunggu sami sakit, saya paling dulu dengar pelinggi nyurak sakit. Tetangga. Pelinggi sami goreng kanduk, mai-mai saling hai paling dulu menderita si abuna. Ya, sedekah. Ya suruh nama malaikat Jibril cemburu, ikramul jar wal memuliakan tetangga dan memuliakan anak ya. Arak pengen dengar malaikat jadi anak yatim. Barak. Arak pengen dengar malaikat memuliakan tetangganya. Nenta dara. Ya pun talo nanti. Nenta mau pahala memuliakan tetangga dan memuliakan anak ya. Arak pengen dengar malaikat bukber ke yatim. Tenara. Atau ya outbound. Ajibah. Tahun baru outbound. Libur juluk nganjit lalu liburan tahun baru leng-leng ya. Tanda. Si Umek dia pahalanya luar biasa. Bayangkan ibu-ibu, lamun tak urus anak yatim, pire jak bulu tiwa le bulunya niki sakenol pahalanya. Terus tetangga nggih dinulak berdoa entah nak cemoh si itu. Terus sudah pahalanya luar biasa. Ia meneperintah tiang pelunggu sami bangun gedeang si Rasulullah tidak dulu si kancan tiang pelunggu sami bertetangga. Nah lo dagang bawi dagang ngancong kancan bertetangga. Dagang tua. Di dagang tua kancan tiang bertetangga tuang di dagang ngancong tu kampit nah lagu. Periksalah. Saya kancan tegin bertetangga nih. Kenapa? Karena tiang pelunggu sami hadir di tempat itu harus mendatangkan maslahah bagi orang-orang di sekitarnya. Atau minimal tiang pelunggu sami punya tetangga yang soleh dan solehah, tiang pelunggu sami si kurang soleh-solehah, ikut kemudian getah dari orang yang soleh. Coba cek dengan si bertetangga ke tuan guru atau pondok pesantren. Mulai nuh berniat berdagang, jadi berdagang, ya Ustaz. Dikumpul, saya belanja santri. Apa sumbangan yang pondok? Dedoro doa. Benggih. Santri berdagang ini ratusan ribuan santri berdagang ini. Terus ke santri ini kita maning pondok jo. Ke keloran ini ke kan? Beto sampah nah. Pondok kah? Enggak. Saya cemoh. Dagang tetangga. Cemoh si Nabi. Si pondok. Lagu penyu jo naning pondok. Penyusah. Dedoro mana-mana, mulakan ente nyumbang ning pondok, mana-mana nilai mukarom tiang bilu nyampu. Oni kira bak sampah tiang dulu le pondok tiang bersedekah. Ada sampah-sampah sini belanja anak-anak niki yang neraka. Di tiang mampu bu iya lagu minimal harap tanda dulu ngeno mulai jibah. Nggih? Itu hebatnya pesantren, bisa menghidupkan sekelilingnya. Coba lihat pelunggu sami makam Gus Dur. Lai sebelum Gus Dur dimakamkan tidak serami niki Tebuirang. Makin Tebuirang Masya Allah tidak hanya ramai oleh orang ziarah, ya ramai si dagang. Tangkong terdagang, tangkong terbeli. Mainan terdagang, mainan terbeli. Buah-buahan terdagang, buah-buahan terbeli. Kutang terdagang, ndarak beli. Ini semal. Itu orang alim. Berkat yang belum akhirnya Nabi, bapak-bapak ibu, musim orang holi yang namanya Tebuirang niki. Bali-bali si lengi-lengi sedin Tebuirang niki bermanfaat sewa ya. Sepenting harap tahu namanya dibayar semua. Padahal bali-bali niki narak si bagus-bagus lalu di sedin Tebuirang niki. Tapi dibayar. Jelu wisuda, jelu hol, Masya Allah. Sampai tengah kota Jombang nih tiang bayi hotel dia tiang mau. Untung waktu ini kita yang beri kerja ketua DPRD kota Jombang. Iya, biang tiang nginap di Bali. Waktu tiang hadir ya kalau Gus Dur. Kebetulan ketua DPRD kota Jombang niki ketua MWC Kecamatan Napih di Gelek Jombang. Ketua DPR, ketua MWC. Itu Riki ketua Bidiriah. Riki ketua DPR, ketua MWC.
Semakin lancar kegiatan, itu dikirim kegiatan, boyak sumbangan. Sekarang ketua MIC ini sugi usahanya. Tinggi ketua DPR, ketua MIC. Nah itulah pentingnya bapak-bapak ibu-ibu yang terus update diri belajar ngaji marak nih. Yang mana perintah itu si Yahya bin Mu'adz bro, jahid nafsaka bit ta'ati wa riyadha. Perangi diri nafsu sesuatu yang jahat diri yang belum bisa miliki dengan melakukan kulih ta'at wa riyadhati dan melaksanakan riyadhah latihan. Bagaimana cara latihan? Kadian pedem, kadian ngaraos, luian tulung batur, dit kadian ngangkun bekal kelor. Ini ya sakit, ini pendak, kelor lebui, lancam pesen. Kena si kelor datang rumah sakit. Abon. Warak kanjan tiang laluan yang Mekah ibu berat kok pernah berangkat. Cek tiang baju isinya. Kerumpun ihramnya. Ada baju isinya. Ngimai aja baju memang aja. Betul tiang kando hebat baju niki. Sekedi sepiring cukup itu. Si kando baju. Enggak tiang lah menang baju mai si tiang pesan menarak berkat karena baju ini ada imai ini udah. Yang mesen tiang le ibu beli otak baju ni gajiba. Iya bais pak baju selepu baju ya bais doang lebih mai ini udah. Baju empat maupun baju silenan kan. Nggih ya mai doang udah. Nggih. Itulah pentingnya bapak-bapak ibu-ibu minta maaf. Kenapa yang memberikan contoh marak niki sehingga niki jarak di sekeliling tiang belum usaha. Di diri tiang belum usaha meniki kadang nunas maaf, nenten tersadar diri itu niki. Lui pendem girang sili, girang wada batur, rausin batur niki. Nggih, ya lui amaliah tiang belum usaha nunas maaf sampun tiang posting di Facebook aja ba. Duan kekuatan basmalah. Masya Allah, nutu mulai sekali doang tuh baca basmalah, kebiar iblis takut. Nutu mulai baca basmalah, penyakit di diri itu mulai telang. Datang fadilah, kebaikan baru. Kekuatan basmalah. Kenapa basmalah begitu hebat? Karena di situ ada nama Allah. Pada mara Al-Fatihah li sembahyang. Yang ketuanan kelompok sami ibu-ibu. Piran pelagi mulai dari Fatihah. Piran pelagi sami mulai tahu surat Al-Fatihah. Makin tua niki mau pelagi dari Al-Fatihah. Lain nggih di man sekolah. Pelagi sami ada dari Al-Fatihah. Iya bapak-bapak niki. Lain nggih yang ketuanan makin. Pira duit huruf tasdid di Al-Fatihah. Hah? Ke bisa sajirahnya. Nah kan silai pelinggi sami baca Al-Fatihah sekit yang kedua nah huruf tasdid doang didedai. Ku teluling ngajibah 14. Ke diterungu Fatihah tuh. Kan Fatihah ini yang bro. Batolas li tasdidna Al-Fatihah. Pada rukun bilang jelut baca lagu diterungu ya. Marak yang belum sambil dengan toa. Tahu tuh pahalanya luar biasa lagu entah ketok-ketok itu hal dengan toa diterungu ya. Maka datang dengan toa bapak nasodo anak. Ina bapak nasodo bayi nih rungu Nalala di adaan kepek. Benar lah tumbaan, benar ini ada anak kepe. Kari dengan toa. Iya model Fatihah yang belum usah baru pilih tasdid. Nih, lagi. Nggih. Coba hitung mungkin selesai sembahyang tentu napi di bahasa tiang 14 tasdid Al-Fatihah. 14. Pira anu apa namanya? Kasrah nusa. Nah, kan saat niki doang si pokok doang yang kedua belum sami bingung napi lagi si lain oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu mumpung niki awal tahun 2024
silat hijrah dengan malas belajar, malas mikir, menjadi rajin ngaji, rajin mikir, rajin melakukan ketaatan di jalan Allah. Minimal peluguh ngaji tahun 2023 niki ngantok kelas tidem, makin jerak ngantok di kelas tidem. Ada yang pedam di ngantok jerak ngaji. Nggih. Tahun 2023 peluguh ngaji girang tok kali 2, makin dalam tahu 2024. 2023 peluguh sami ngaji plus ngeraos, makin tobat. 2024 itulah resolusi. Itulah tiang peluguh sami tadi membuat perencanaan baru dalam kehidupan tiang peluguh sami yang menjadi lebih baik. Itu menunjukkan bahwa hidup tiang peluguh sami diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngiring kita berdoa harap berketua. Dawab. Harap terjadi dengan sakit mati. Contohnya dengan sembahyang sunat mati. Nggih. Nggih. Sakit ibadah yang mati dia segera itu mati lebih sakit. Nggih. Nggih. Arak sakit sebab mati ni kiamat hidup. Nggih, arak sakit sebab mati niki, napi niki hidup. Si lain-lainan nenten jadi sebab mati. Nggih. Pokok arak sakit sebab mati, napi niki hidup. Si lain-lainan bukan penyebab sakit, bukan penyebab mati. Toa bukan penyebab mati. Tapi penyebab mati hidup. Iya, bapak-bapak. Nggih. Luwe dengan mati bergantung mainnya 3 tahun, 5 tahun ngeruit. Betian nganak senini. No. Protes ya. Nasmap yang bercerita jadi niki. Ia mati bergantung 3 tahun awak. Antong perabotan mati bu. 3 tahun setengah. Bergantung dia nak ngeruit li. Tahu nanti indo ajiba. Musuh pok jelo kayaknya kena nyampah kadu buku. Ini nak ngerupok sama oco. Ngerupok li tenda ni. Dek, li nak kena seni na. Nggih kak. Ke jak mumpung ni ngerupok ni. Terus ngumbe li. Kasih dia sakit. Ke gamak bersedekah sekali 3 tahun setengah kun dia mau leng. Dia ngombe gentang ko sida tindo. Bes kamu seli atas aku dot tindo leng. Setengah tama jibah. Mau 3 bulan biur ya betia. Saya nyawang kamu di ngombe-ngombe kan piran manjur ya. Ya wajib mandi dak ada sekali leng. Jadi sama niki-niki ya ranah hayat nabati. Dekat dengan mati ini hidup. Niki kejadian di Gunung Sari lain. Jadi pas negin depan ni bertenda ya jiba marak niki. Ku biur dengan para ni hidup balik. Yo masih hidup bapak ni. Maka dia kena masih hidup. Kajongan mana ni? Lenda. Itu namanya hayat nabati. Sugul juluk sepelingi sami si mandian sugul. Be senina nan sabayak senina lain. Wayang dengombe tayak semamam masih hidup hayat nabati nani kinan. Tayak dia minta celepus melemas terus si menentu pandi. Jadi sebab mati hanya hidup. Dia nak perlu sakit, dia nak perlu anu. Bagus malam temati pas tersujud terjadi hatib. Itu husnul khotimah. Nggih? Selabu tu melihat mati husnul khotimah, melihat mati sujud, melihat mati sembahyang, melihat mati nyekat berbuat enggak nama malaikat. Nggih. Nggih. Ngiring kita berdoa nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dayafina amalika bima zidan ya rabbana lakum lakum ayyin bagi di jalalika karim wa adhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma jabna hadha jab mubarakan marhuma wa tabarukan abada hadha. Tabarukan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna manafi'a warzuqna fahma. Allahumma atana nufutan 'arifina janna ya Allah min al-ulamin 'almi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wa la tunzilna rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban qabri wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Nunas ampuragung bapak-bapak ibu-ibu mungkin ada kalimat yang nyinggung perasaan pelunggu sami tiang nunas maaf. Dan Allah ya kumajmain Allah wa fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.